Hai, kembali lagi di acara podcast Rantai Pasok bersama saya Rizal. Nah, kali ini pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu aplikasi yang sangat bermanfaat nih buat para IKM, yaitu Rantai Pasok. Nah, kali ini kita akan membahas seputar tema yaitu HR nih, soal HR. Nah, bersama saya kali ini bersama HR yang sudah berpengalaman dan profesional, bersama Pak Roy. Halo Pak Roy, sehat Pak Roy? Sehat, Jal. Alhamdulillah. Oh ya, for your information ya, sebelumnya kita sudah melakukan tes COVID swab dan alhamdulillah hasilnya oke, negatif dan semua kita sehat. Ya, sehat Pak Roy? Alhamdulillah sehat. Udah vaksin nih? Sudah 2 kali dan sudah sempat kena, jadinya udah aman lah kalau sekarang ya. Masker. Takutnya enggak, tapi ya udah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan sehat semua sih ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita ngobrol jauh soal rantai pasok nih Pak nih. Oke. Kenalan dulu deh. Karena kayaknya penonton dari podcast nih kayaknya kalau yang belum tahu nih Pak Roy bisa kenalan sedikit nih. Oke, terima kasih banyak Rizal. Oke, nama saya Renaldi. Saat ini saya memegang posisi untuk human capital di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta Selatan ya. Oke. Dan memang beberapa perusahaan sebelumnya pun saya bergerak di bidang human resources. Oke. Kurang lebih sih seperti itu ya. Oke. Sebenarnya kita tahu ya Pak, pandemi ini udah kayak hampir 2 tahun kayaknya, 2 tahun udah nggak ada ya. Iya, saya baru 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Dan ya kita semua tahu bahwa di industri ini semuanya kayak sedang mengalami kesulitan, hambatan dari segala bidang kayaknya ya. Ya. Nah terutama masalah HR nih Pak. Apa sih sebenarnya yang HR di setiap perusahaan, mungkin juga pengalaman Bapak nih yang sedang dihadapi di kala pandemi ini gitu Pak? Oke, masalah kesulitan untuk perusahaan hampir sama, mungkin masalah controlling orang ya gitu. Oke. Tapi mungkin yang sekarang ini kita bahas sedikit masalah controlling untuk usaha IKM ya. Kalau yang besar mungkin mereka bisa familiar dengan menggunakan Zoom atau dengan aplikasi checkpoint segala macam gitu. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang kecil yang memang mereka mengharuskan untuk tidak bisa berangkat ke kantor dan harus mengerjakan di rumah, tentunya mereka harus bisa kita kontrol juga ya gitu. Di situ sih kurang lebihnya Pak gitu. Yang sulit untuk kita gitu ya. Berarti soal controlling karyawan ya? Iya. Emang sulitnya di situ ternyata ya Pak ya? Iya, karena kan belum banyak aplikasi untuk yang IKM yang menggunakan fitur untuk seperti kayak GPS ya. Dia memang mengerjakan atau reportingnya masih bisa bersifat manual, dan kalau manual itu kan rentan untuk validasinya susah gitu ya. Gitu. Oke, berarti memang karena situasi pandemi ya kondisi industri juga berubah ya Pak. Karena keseharian kebanyakan karyawan mungkin nggak pada ke kantor juga ya Pak ya. Iya, betul. Nah, sebenarnya kayak kira-kira ada solusi nggak Pak soal masalah itu, misalkan bisa dikasih contoh gitu? Oke, ada sih Jal ya. Terima kasih banyak nih dikasih kesempatan untuk menyampaikan ini. Mungkin di salah satu aplikasi yang dibuat di perusahaan kami gitu. Saya ada kebagian sedikit untuk beberapa feature yang memang untuk kebutuhan dari human resources ya. Gitu. Ya, mimpinya kan gini, IKM itu memang perusahaan-perusahaan kecil ya, startup ya. Tapi pasti kan mereka juga pengen besar. Okay. Nah, dengan aplikasi ini kita sudah mulai membiasakan mereka itu menggunakan digital dan otomasi, menghilangkan juga paperless ya. Nah, sehingga mereka juga bisa tumbuh dan berkembang lebih cepat dengan perusahaan, bisa mengimbangi perusahaan dan mimpi-mimpi mereka juga untuk lebih besar. Itu sih. Oke. Berarti memang ini bisa menghandle untuk pengolahan data karyawan. Iya, pengolahan data karyawan. Tapi sebelum ada aplikasi ini sebenarnya mengalami kebingungan nggak sih Pak dalam merekap itu semua gitu? Kalau memang tanpa aplikasi, karena banyak kayaknya IKM yang belum bisa digitalisasi dari situ gitu ya. Kira-kira kesulitan apa biasanya yang bisa dihandle nih sama aplikasi ini? Ya, terutama masalah untuk ini ya, untuk historical atau record ya. Karena mereka menggunakan biasa masih manual dengan kertas, itu kan kadang-kadang naruhnya di mana, bingung mencarinya juga gitu kan. Iya. Nah, terus banyak IKM juga yang antara office dengan workshop itu berjauhan gitu. Sehingga sulit ya. Contoh-contoh paling yang lain seperti ini misalnya gini. Ketika menggunakan aplikasi form izin, cuti segala macam itu kan sifatnya masih digital ya, masih manual. Itu yang agak susah gitu untuk. Berarti kayaknya absensi juga ya Pak ya? Absensi pun manual gitu.
Oh Jadi, iya, itu yang masih dicatat dengan berupa ya hard file aja, mungkin bisa hilang kali ya, Pak, iya. ya, dan lain sebagainya. Oke, berarti dengan aplikasi ini semuanya bisa udah mulai digitalisasi gitu ya, Pak ya? Iya, mengarahnya memang semuanya harus bisa seperti itu, gitu kan. Oke. Tapi selain itu masalahnya apa aja ya, Pak? Selain hanya soal absensi juga ada lagi nggak yang masih dilakukan secara manual gitu, Pak? Masalahnya kalau dengan manual itu masih ada apa ya, human error-nya juga ya, atau sifat Oh, yang memang oke. kelupaan ya, gitu. Apa tuh biasanya, Pak? Biasanya ya mungkin yang sedikit ada masalah pemotongan gaji atau Hmm. terkait juga masalah attendance juga ya. Kan untuk di KM ini ada penggajian yang dibayarnya secara harian atau dihitungnya secara harian Yes, atau secara yes. bulanan gitu kan. Ketika memang ada kelupaan untuk mencatat atau mengkonfirmasi kembali kan Iya. bisa merugikan orang juga atau Oke. juga bisa merugikan perusahaan. Ketika memang orang itu hadirnya hanya 10 hari ternyata dihitung 12 hari kan juga jadi dirugikan perusahaan atau sebaliknya kurang lebih seperti itu ya. Gitu. Oh iya, berarti masalah penggajian memang erat kaitannya sama kehadiran ya, Pak? Iya. Nah itu gimana Pak untuk bisa merekap kehadiran setiap orang? Terutama kalau misalkan sudah digitalisasi ya Pak, kita ada yang datang ke kantor bisa jadi dia nggak kerja dan lain sebagainya. Iya. Tetap sih kita butuh satu orang admin untuk untuk mengcompile ini semua ya, Yes. gitu kan. Walaupun nanti kedepannya mungkin ada akses yang digital, tapi kita bicara untuk yang saat ini dulu aplikasi ini. Gitu. Nanti dari admin hanya dia cukup merekap jumlah kehadiran mereka dan kalau memang ada lembur yang dilakukan oleh karyawan ya. Oh termasuk lembur juga ya Pak? Lembur itu kan ada berbagai macam yang sudah kita setup ya. Yes. Nah, walaupun sebenarnya lembur itu aturan tata kerja sudah ada bahwa memang gaji pokok dibagi 173. Tapi untuk IKM ini kan belum tentu semua sanggup dengan angka yang sama ya. Sehingga biasanya ada IKM yang menggunakan rate per jam. Misalnya 1 jam dia lemburnya 5.000. Nah di aplikasi ini pun kita ada buat pilihan. Iya. Jadi dalam satu baris penggajian, walaupun dia ada yang bulanan, ada yang mingguan atau harian, kita bisa langsung tampilkan di situ dengan memilih fitur-fitur yang sudah ada. Gitu. Oke. Ketika melakukan setting di awal ya. Gitu. Berarti bentuk digitalisasi dari rantai pasok ini, salah satunya yaitu tadi pertama dari soal penggajian. Betul. Dari mulai harian ya Pak ya. Iya. Misalkan kalau saya saya ini dibayar harian nih Pak. Saya pengen lihat nih gaji saya keluarnya kapan atau misalkan jumlahnya berapa itu gimana Pak? Jadi gini, tergantung dari awalnya kerjasama itu ya. Kita memang dia 2 mingguan, dibayar 2 mingguan, mereka bisa lihat setelah distribusi berjalan. Mereka bisa ngecek. Mereka juga ngecek lewat handphone kalau memang mereka juga melek IT ya. Atau mungkin dia juga bisa minta ke adminnya untuk ditampilkan itu gaji dia berapa sih sekarang gitu. Nah, gitu. Terus kalau memang bulanan juga sama. Nah, diharapkan sih di IKM ini kan juga sudah punya rekening bank semua ya. Yes. Gitu. Nah, jadi penggajian itu dari mulai absensi di input, terus diproses sampai distribusinya sudah ada. Ketika distribusinya sudah dikirimkan ke masing-masing karyawan itu langsung bisa otomatis mengecek di handphone dia bahwa slip gaji gue sekian gitu. Jadi gitu. Iya. Artinya berarti keuntungannya yang bisa kita dapat transparansi data juga ya ternyata ya Pak ya. Transparansi data dan sama dia bisa melook up lagi ke gaji sebelumnya. Misalnya historicalnya. 3 bulan yang lalu dia mau lihat dia masih bisa juga. Kalau biasa rata kan slip gaji itu orang jarang menyimpan ya gitu. Tapi ketika mereka butuh untuk mengajukan kredit motor atau segala macam baru ribut. Pak bisa nggak Pak saya diprintin slip gaji kayak 3 bulan terakhir kayak kurang lebih kayak gitu. Ini kan enggak gitu kan. Kita bisa membantu dengan kayak gitu. Oke. Termasuk juga mungkin kayaknya kalau soal pinjaman nih Pak, kayaknya apalagi masalah IKM tuh bisa nggak sih gimana? Ya itu juga yang sering terjadi di penggajian ya kalau memang masih bersifat manual gitu. Saya nggak menyatakan manual itu lebih jelek, tapi kemungkinannya itu besar terjadi gitu karena mereka kan harus input secara manual juga. Nah kalau dengan by system kan dia otomatis. Misalnya satu orang punya pinjaman 500.000, dia akan dipotong selama 5 bulan, masing-masing 100.000. Itu kan akan menjadi bulan ini 300, bulan ini sekian. Nah, gitu. Sehingga keakurasian datanya tuh akan valid gitu. Karena banyak juga teman-teman di IKM ini yang merasa kadang-kadang penggajian kalau nggak ada kayak gitunya, perasaan saya udah lunas ya Pak. Nah, dibayar dengan perasaan. Kita nggak bisa menghidupi kan? Kalau ini kan dia mau backdated kawan. Coba kamu kapan ajuin pinjaman? Bulan Juni. Oke, sekarang bulan apa? Kamu bisa stres di situ.
Nah, kita bisa lihat. Bisa lihat, nggak pakai perasaan jadinya, ya kan? Rata-rata kayak gitu. Pak, saya perasaan masuk terus Pak, nggak pernah nggak absen. Nah, perasaan lo kan. Termasuk absen juga kita Betul. bisa. Betul. Iya, artinya datanya bisa dipertanggungjawabkan lah ya Pak ya. Nggak bisa ada kebohongan dan lain-lain ya. Bohongan. Ini valid lah. Valid. Nah, pun kalau memang ada kekeliruan, kita juga bisa melakukan revisi ya, revisi plus namanya tuh di Paralia. Okay. Gitu. Mereka udah lihat perasaan saya nggak gini, salah nih catatan gaji saya harusnya masuk segini, memang saya terlambat 1 jam ketika nggak absen gitu kan, tapi saya masuk. Nah ini dalam perkara adminnya kita juga bisa mengakomodir. Yang terang tadi tujuannya adalah transparansinya, karena memelihara HRD memelihara SDM itu nggak gampang ya. Iya. Mereka kita butuh trust juga, mereka juga merasa oke, gue dibayar per gini ya udah, mereka untuk opennya jarang. Ketika memang sudah tidak trust segala macam, apalagi dibajak sama usaha yang sejenis ya, ya tukang tahu ini gitu kan dibayar misalnya sekian, terus gue gini, gue nggak yakin, soalnya gajian nggak jelas, gampang cabut gitu kan. Kalau dengan kayak gini mereka udah merasa oke, yang penting gue dibayar bener, mereka akan kerja baik juga. Gitu kan. Poinnya ada trust juga ternyata di sana. So. Selain itu Pak, berarti kalau memang rantai pasok ini bisa mengakomodir masalah gaji, juga tadi ada kaitannya dengan absensi dengan pinjaman. Ada juga yang mengkhawatirkan, kalau misalkan kita menghadapi pajak gimana ya Pak ya? Oke. Untuk masalah pajak, di rantai pasok ini sudah mengakomodir ya untuk penghasilan memang yang sudah mengenai batas kena pajak ya. Gitu. Karena kan saat ini masih berlaku untuk PTKP itu penghasilan yang 54 juta setahun. Kalau dia bujangan, dia baru kena pajak. Nah, kalau dia lebih sudah menikah, ada penambahan pasal. Itu sudah diakomodir dari sini. Gitu. Ya. Jadi untuk orang-orang yang memang gajinya sekitar ya di atas UMP sedikit plus, dan mereka punya NPWP, di sini pun kita juga ada. Gitu, sudah mengakomodir untuk laporan pajaknya. Sehingga mereka nanti di akhir tahun dia butuh untuk laporan SPT, karena sebelumnya juga sudah pernah melakukan juga, itu kita bisa terbitkan. Gitu. Oke. Ya memang karena kalau konsepnya aplikasi itu memang pelaporan ya Pak, outputnya itu kita outputnya bisa laporan gitu, laporan di akhirnya seperti apa gitu. Iya, berarti bentuk laporannya memang bukan hanya pajak aja berarti apa ya? Absensi pun kita bisa rekap di akhir ya. Iya. Dan selain dari pajak juga kita juga kalau memang perusahaan IKM ini juga mulai mengikuti aturan bahwa karyawannya mengikuti BPJS Ketenagakerjaan, kesehatan atau pensiun sudah diakomodir di sini semua. Gitu. Jadi dia tinggal pilih ini diikutin atau enggak gini-gini contoh-contoh. Oke. Ketika memang belum dimasukin. Biasanya kan gini, ada juga karyawan yang memang kalau belum 3 bulan jangan disertain dulu deh, karena belum ketahuan nih. Kalau udah lebih dari 3 bulan masukin. Nah itu bisa diedit di situnya. Gitu. Jadi paket yang memang sesuai normatifnya juga sudah dibuat. Terus memang paket yang memang sesuai dengan kemampuan masing-masing IKM juga sudah dibuat, karena mereka nanti tinggal custom sendiri kan. Nilainya ada nilai indeksnya, mereka bisa pilih sendiri dengan budget yang mereka punya ya gitu. Oke. Tapi untuk normatifnya bahwa karyawan itu harus WB itu pun udah kita buat gitu. WB itu bisa dijelasin sedikit Pak? Ya, WB saat yang berlaku saat ini misalnya berapa minimal sekian gitu kan. Nah, di sistem ini juga sudah mengakomodir. Sehingga kalau ketentuannya WB segini, rentetannya adalah ini nih gitu. Sudah. Iya. Tapi kalau memang di bawah segini gitu. Dan dia sifatnya adalah harian atau mendes yang tadi saya bilang gitu kan. Mungkin dia tidak ikut dengan pajak atau dengan BPJS, karena kan bisa jadi berganti orangnya. Ada orang yang 2 minggu kerja di sini, 2 minggu diganti dengan orangnya, itu berbeda gitu kan. Gitu. Oke. Iya. Nah, berarti tadi bicara mendes ya Pak ya. Artinya pengelolaan gaji karyawan, terutama buat para IKM, kita bisa mengakomodir bukan hanya yang bergaji bulanan saja berarti ya Pak ya? Iya. Tadi ada apa aja Pak, bisa disebutin Pak? Ada yang mendes yang harian atau yang dia mingguan ya gitu. Harian dalam arti gini, dia bisa juga kerja selama sebulan tapi dihitungnya per hari gitu. Misalnya per hari kayak tukang dengan kenek lah. Tukang itu pasaran sekarang berapa? 200.000. Kenek itu berapa? 80.000 gitu ketika kita bikin bangunan gitu kan. Oke, dia kerja 10 hari ya dikasih 10 gitu. Dia kerja 22 hari dikasih gitu. Nah, masalah teknis pembayaran yang mau dilakukan 2 minggu sekali atau per bulan, itu tergantung dari masing-masing perusahaannya. Gitu. Tapi aplikasi ini bisa menghandle itu. Yes, bisa mengakomodir ini. Seperti yang tadi saya bilang, ketika memang ada yang 2 minggu dan dia sudah langsung dibayar, nah otomatis begitu di-generate akan keluar tuh slip gajinya dia. Selama 2 minggu sekian. Gue 2 minggu tapi gue cuma dibayar. Oh iya, 2 minggu kemarin gue sakitnya 1 hari.
oh pantas segini. Mereka bisa lihat juga. Oh gitu. iya. Karena mereka tahu kan rate mereka per harinya berapa. Artinya akumulasi gaji ini kita udah bisa compare juga dengan kehadirannya mereka, dia izin berapa kali, sakitnya berapa hari. Tuh. Iya, artinya karena gini, kalau orang yang kerja harian itu kan sebenarnya di kepala dia udah tahu, oh bulan ini gue dapat berapa kali, mereka udah ngitung hariannya kan. Iya. Tapi juga mesti ingat kalau memang ada potongan ketika lu nggak hadir, ada penalti dari kitanya, ya di situ letak pembuktian datanya ya. Pembuktian datanya artinya kalau memang kita sudah digitalisasi menggunakan rantai pasok itu sudah ada semua ya datanya. Yes. Iya, ini sangat mudah sekali ya Pak. Berarti fitur-fiturnya dari berdasarkan rantai pasok ini bisa disebutin nggak Pak? Tadi detailnya apa aja tuh dari mulai pertama nih? Detail-detailnya ya memang Tadi absensi tuh. Saat ini yang lagi berjalan tuh, kita ada absensi untuk general payroll-nya, terus payroll tuh gaji ya Pak? Penggajiannya. Terus untuk masalah jumlah statusnya dia. Status itu kan berlakunya untuk masalah BPJS-nya dengan masalah pajaknya juga. Status karyawannya. Kan itu berpengaruh ke perhitungan ya. Iya. Itu juga masuk sama satu lagi fitur pinjaman. Ya tadi menghindari bahwa dengan perasaan pembayaran. Ya, karena perasaan saya udah. Ya, karena kalau ngomong gitu kan sulitnya apa ya? Kita kesal juga cuma lu jangan pakai perasaan, pakai data. Pakai data dong. Kan dia bilang, oke, bapak merasa gini, silakan dicek. Ya. Tinggal gitu doang kan? Udah jelas. Bisa juga jelas. Dicek HP-nya masing-masing. Iya. Saya yakin lah untuk saat ini usaha IKM juga teman-teman udah biasa lah menggunakan Android gitu kan, seperti kayak Gojek. Cuma sekedar dia ngecek gaji gue berapa kan bisa. Yes. Gitu. Kalau nggak yakin, coba dibuka bulan sekian. Dia kan hanya tinggal milih di bulan apa yang dia pengen lihat gitu kan. Dia untuk kalkulasi ulang, oh iya. Kalau 500.000 dipotong 4 kali, berarti memang lunasnya bulan ini. Tinggal kayak gitu lah. Artinya udah termasuk bisa absensi juga, nanti pajak juga udah bisa handle. Terus juga tadi pinjaman juga Pak. Oh itu langsung motong ini ya Pak? Kalau misalkan saya melakukan pinjaman, nanti pemotongannya itu gimana Pak? Langsung dipotong langsung dipotong ya? Dipotong, karena biasanya nanti ada pengajuannya formnya kan. Nah, gini. Ketika orang itu mengajukan dengan rantai pasok, saya bicara dengan rantai pasok aplikasi ini, ada form untuk peminjaman. Dia boleh ngajukan. Ketika memang di-approve sama pimpinannya, otomatis akan ada pilihan, gitu kan. Dipotong per bulan dengan angka berapa? Misalnya tadi saya bilang simulasiin dengan 500.000 berarti dia 100.000. Yes. Oke, kalau di-approve sama pimpinannya, berarti itu kan bisa jalan. Tiap bulan akan terpotong gitu. Ketika memang di-reject, berarti kan tidak. Karena gini, tadi yang saya ceritakan di awal bahwa antara workshop dengan office kan kadang-kadang nggak berdekatan. Iya. Mau nemuin kepimpinan ke sana, ya kalau ada di tempat. Kalau enggak, gimana ya? Gitu. Mau ngajuin cuti sama. Mau ngajuin cuti enggak? Mereka bisa dengan aplikasi ini juga kan? Gitu. Enggak harus bawa kertas. Karena belum tentu pimpinannya di tempat kan? Gitu. Jadi terus pimpinan juga kalau memang dia merasa gue nggak bisa izinin sekarang lagi peak nih gitu kan, gue reject. Pimpinan juga nggak harus dengan ngomong segala macam bisa langsung nge-delete di sini gitu kan? Kasih reasonnya apa? Gitu. Oh iya. Iya, terutama buat problem-problemnya para IKM, apalagi yang belum digitalisasi ya Pak. Mungkin kayak, aduh saya mau ngajuin cuti kemana ya? Kayak saya mau ngelakuin ini, birokrasinya gimana ya Pak? Berarti bisa dihandle juga sama rantai pasok ini ya Pak? Bisa. Jelas ya? Jelas bisa. Gitu. Jadi masing-masing nanti kan mungkin ada edukasi sedikit ke teman-teman penggunanya. Kalau memang mereka juga masih, maaf ya, masih nggak penggunaan aplikasinya masih kurang, mereka bisa ngomongin adminnya gitu. Nanti adminnya akan login dibantu juga ya. Dibantu. Oke, majuin dengan nama, tapi dengan nama lo ya, gini-gini. Nih, gini-gini. Oke, gitu. Jadi tetap historicalnya adalah orang yang bersangkutan yang mengajukan. Gitu. Oke. Itu sih sebenarnya. Banyak banget berarti ya Pak, yang tadi kita udah bicara absensi, terus juga penggajian ya Pak ya. Terus juga tadi ada masalah cuti ya Pak. Iya. Nah, si cuti ini berarti Pak, kita alurnya jelas ya Pak. Bisa diceritakan juga Pak sedikit Pak. Misalnya alur dari awalnya. Soalnya banyak kebingungan kayaknya buat para IKM yang mau ngajuin cuti juga Pak tuh. Iya, kalau mengajuin cuti, ini mungkin kalau cuti lebih ke arah karena memang udah sifatnya bulanan ya. Karena memang cuti itu berarti nggak semua tipe karyawan. Nggak semua tipe karyawan ya, gitu, karena lebih gitu. Oke, mereka ngajukan form ngajukan tiket bahwa mereka mau ngajukan cuti tanggal sekian. Oke. Idealnya sih kalau memang cuti itu sebenarnya kan istirahat yang terencana. Jadi tidak dadakan gitu loh. Kalau lo mau cuti paling nggak 2 minggu sebelumnya. Sehingga ketika memang orang ini akan cuti, penggantinya sudah bisa disiapkan oleh admin setempat gitu kan. Nah, dia ngajuin di situ berapa hari, oke, mungkin ngajuin. Nanti
atasannya langsung akan lihat, oke, bisa apa enggak. Ketika memang oke di approve, oke, akan naik ke direktur. Oke. Gitu. Nah, atasan sudah setuju, direktur oke, berarti bisa jalanin. Yes. Gitu. Kalau atasan sudah nge-reject, otomatis ini tiket akan berhenti, balik lagi ke karyawan. Gitu. Dan ini bisa dilakukan dimanapun ya Pak ya? Bisa dimanapun. Iya, gitu. nggak perlu ke kantor juga. Iya. Kalau memang situasi pandemi apalagi ya Pak ya? Iya, dan mereka nggak sibuk harus nemuin bos lagi di ruangan, ada tamu apa enggak, tiba-tiba udah ke ruangannya nggak ada, ya kan? Gimana? Itu sekarang sering gitu ya. Karena kan bisa jadi workshop sama office-nya kan nggak berdekatan gitu. Iya. Gitu sih. Ada juga mungkin kita bisa nge-handle cuti-cuti yang dadakan ya Pak ya? Ya, cuti dadakan. Ya. Kita bisa handle juga kayaknya di situ ya Pak ya? Iya. Untuk rantai pasoknya. Karena kan ada yang biasanya sih perusahaan usaha kecil itu kan lebih kecil masalah pemotongan kalau tidak hadir kan. Iya. Ketika memang dia buru-buru dia absen bahwa dia kondisinya sakit atau apapun, kan ke-record bahwa dia nggak akan kehilangan dengan potongan itu. Gitu. Oke. Biasanya potongan itu kan dilakukan, potongan ketidakhadiran itu dilakukan untuk orang-orang yang apa ya. Tapi kalau sakit sama izin yang memang tidak dibayar adalah hariannya dia, tapi tidak ada pemotongan. Beda nih. Ada kompensasi. Saya harus tegaskan dulu antara bahasa pemotongan dengan tidak dibayar. Oh, ada bedanya ya? Iya. Kalau tidak dibayar, lo tidak hadir, lo tidak dibayar. Oke. Oke kan? Iya. Tapi kalau lo bolos, lo ada potongan. Beda kan? Iya, beda gitu. Beda. Karena orang begini, kok saya dipotong kan saya ini ya. Kalau lo dibayar dengan indeks kehadiran kan ada rate-nya. Gitu. Iya. Tapi tidak ada penalti belakang. Gitu, kan? Yang memang tidak dibayar, memang hak kalian dibayar harian. Gitu. Tapi kalau lo bolos, lo udah nggak dibayar, ada potongan tambahan. Gitu. Karena produksi akan terganggu. Kenapa? Kita udah hitung bahwa produksinya akan kelar sekian hari. Ya. Tiba-tiba lo ngilang. Itu kan jadi masalah buat perusahaan. Gitu sih. Gitu. Sebenarnya kalau untuk di kami ini, penjelasan ke karyawan itu harus lebih fair ya, dan mereka juga harus terima dengan bahasa yang mudah juga. Gitu. Makanya di aplikasi ini kita juga tidak menggunakan istilah yang sulit ya. Gitu. Jadi lu tinggal gajian nih gini, tinggal masukin data karyawan udah lengkap, ada NPWP apa enggak, ada BPJS apa enggak, udah tinggal pilih ini bulanan atau ini harian. Kalau dia bulanan berapa gajinya, kalau di harian berapa hari terhadirnya, berapa tunjangannya. Sudah selesai ini diisi semua. Begitu mereka mau melakukan penggajian, lihat absensinya, hanya cukup kasih absensi doang kok gitu. Ini orang ini selesai. Karena yang tadi saya bilang, ketika ada pinjaman kan udah di-generate. Kecuali ada potongan-potongan lain ya. Ketika tadi saya bilang dia ngilangin barang di perusahaan atau nggak ngurus barang yang memang tidak sengaja, atau dia tidak hadir tanpa keterangan. Nah itu yang perlu diinput. Tapi itu sifatnya additional ya. Gitu. Makanya itu tidak kita buat by system, tapi tetap manual gitu kan. Maksudnya lo entry. Gitu. Tapi nanti akan terakumulasi ya pemotongan dan lain sebagainya. Hanya ini aja yang diisi absen, isi potongan, selesai generate, keluar dari mulai rekap secara detailnya. Itu yang dibutuhkan sama pimpinan ya, karena pimpinan harus tahu angka detailnya. Nah, keluar juga untuk yang finance, hanya bentuknya summary, karena finance itu nggak boleh tahu semuanya, karena dia hanya perlu summary, sampai ke report bank, untuk nomor rekening mereka ke bank. Jadi, begitu entry ini, jalan ini, keluar list bank, disetujui sama pimpinan, terbitin internal memo, jalan ke bank, udah selesai penggajian, generate, keluar slip gaji. Jadi sangat mudah lah, cepat lah gitu. Karena semua data karyawan tuh udah kita rekap semua ya Pak? Iya, gitu. Memang PR pertama adalah ketika memang menggunakan ini, data karyawan harus ada. Gitu kan. Iya, dari awal ya. Tentukan gitu kan. Tapi juga mengantisipasi hilangnya data, nggak konsisten. Iya. Misalkan tiba-tiba naik jabatan kan bingung ya Pak ya? Betul. Kita udah terekap semua di situ ya. Betul. Oke, dari mulai nomor rekening dan lain sebagainya nanti akan mempengaruhi proses-proses ke depannya. Iya. Jadi memang kebantu banyak juga ya dari rantai pasok ini buat para IKM ya Pak, terutama untuk nge-handle HR ini. Iya. Jadi memang di rantai pasok ini walaupun porsi HR di aplikasi ini tidak besar, tapi untuk urusan yang remeh-temeh masalah pajak dengan gini itu sudah diakomodir. Jadi mudah lah. Itu nggak remeh-temeh loh. Bahaya loh itu. Ya. Masalah dana kan kita harus konsisten. Iya. Jadi memang keuntungannya nih Pak buat para IKM nih Pak, selain tadi kita udah bicara gaji dan lain sebagainya, apa tuh Pak kira-kira yang bisa ditonjolkan nih dari rantai pasok itu, apa nih keuntungan buat mereka? Keuntungan dari rantai pasoknya sendiri ya?
apa ya, kalau keuntungan tuh banyak nanti dikira ini lagi terlalu menjual. Ya nggak gitu juga sih. Maksudnya kan kita menawarkan solusi. Iya. Oke, tadi ya saya bilang mungkin dari awal kan para pendiri IKM ini mungkin juga bercita-cita kan jadi perusahaan yang besar. Nah, dengan budaya seperti digital yang saat ini memang sudah sudah di mana-mana berjalan, gitu, menghilangkan paperless, mereka akan terbiasa. Sehingga kalau memang sudah masuk di jenjang yang lebih baiknya, ya nggak akan heran gitu kan dengan nanti pengembangan dari aplikasi yang lain. Mungkin ada aplikasi yang ticketing atau yang berupa yang lain lah gitu ya. Mungkin kalau sekarang kan hanya sebatas dari mulai gimana kita loading barang, stock of name, terus laporan segala macam. Nah, akumulasi antara laporan pajak dia, laporan accounting dia dengan HRD bagaimana, ada jurnalnya. Nah, ini rangkaian yang singkat ini sebenarnya sudah terkomodir. Nanti kalau makin besar segala macamnya, dia harus bisa bikin neraca segala macam. Itu juga pasti akan ada pengembangan juga dan akan lebih mudah karena sudah terbiasa dengan menggunakan gini ya. Iya. Intinya sih gini, aplikasi ini dibuat jangan sampai yang gunain tuh sampai gue repot kayak gini ya. Udah. Apa sih yang mesti kerjain? Oh gini udah. Hasilnya apa? Oh ini hasilnya. Oh ini hasilnya. Udah. Segitu aja. Dia nggak perlu tahu gimana kita dulu ngerakainya gini, menerangkan secara bahasa teknis ya. Gitu. Karena pasti habis waktu. Mereka juga pasti capek, ribet. Karena di mana-mana yang saya tahu ketika memang berubah dari yang misalnya tadi mereka biasa menggunakan Excel, gitu kan, untuk gajian nih, terus dirubah dengan sistem, jadi lama, relevan begitu. Apalagi dia tahu ketika harus gini. Tapi kalau kita bikin dengan cara mudah, lo cuma isi ini doang, selesai. Oh, ini ngebantu nih, gitu kan. Input data aja. Ternyata memang masih banyak yang pakai Excel gitu ya Pak untuk pengolahan gaji dan masih banyak. Dan masih banyak yang reluctant untuk menolak untuk dengan sistem. Satu lagi ya dengan masalah sistem, untuk masalah cheatingnya tuh sulit, gitu ya. Contohnya kenapa? Ketika memang orang itu nggak ada di sistem, lo nggak bisa gaji kan? Oh iya, betul. Tapi ketika lo pakai Excel, lo bikin dummy kan gampang. Iya. Tiba-tiba dari lo pulang, insert satu, set di bawah ada satu orang kan? Iya. Dengan cepat loh. Security untuk akses juga kita concern di situ, ya betul. Iya, itu yang kenapa banyak orang lama ribet gini ya, pasti ada sesuatu gitu kan. Karena orang mendesain ini sebenarnya intinya adalah mempermudah pekerjaan, bukan mempersulit kan. Tapi kalau lo nolak, kenapa? Nggak ada sesuatu berarti kan? Iya, itu sih sebenarnya. Gitu. Artinya berarti, saya lihat poin penting juga berarti sekuritas juga ya Pak ya? Sekuritasnya ya? Sekuritas juga, karena berisi data-data sensitif juga ya Pak, apalagi masalah HR ya? Iya. Iya, oke. Pertama kan kalau misalnya historical udah terrecord semua, tadi saya bilang, lo mesti input data karyawannya, nomor rekening akan keluar gitu kan. Ketika memang nggak ada di situ, lo nggak akan terbayar kan gitu. Iya. Pimpinan jadi nggak perlu takut bahwa akan ada kebocoran masalah gaji di perhitungan karyawan. Artinya siapapun yang mengerjakan ya bisa aja gitu kan. Bisa aja. Kalau Excel itu ya sedang itu rentan, apalagi udah mulai ada cabang di sini gitu kan. Nah, adminnya gitu. Datanya nggak konsisten. Bisa aja bilang, enggak Pak, dia soalnya baru masuk kemarin 3 hari yang lalu gitu kan. Kemarin nggak ada gajian, tiba-tiba muncul gitu kan. Iya, kebutuhan ini nggak bisa. Dengan sistem ini komitmen bahwa ada karyawan baru harus diinput. Nggak ada diinput nggak akan dibayar. Selesai. Dan nggak sulit, kita tinggal masukin namanya. Sama seperti Excel malah kan ya. Betul. Iya betul. Berarti banyak banget ya Pak. Terutama yang pertama itu ada tadi sekuritas data juga, ternyata rantai pasok bisa ngakomodir. Konsistensi data juga nggak akan hilang. Selalu konsisten datanya. Terus ada lagi nggak Pak nih kelebihannya dari rantai pasok untuk para IKM Pak? Ya untuk saat ini sih mungkin yang saya rasa bisa ditonjolkan saat ini itu ya. Tapi nanti kalau memang sudah berkembang dan mereka menikmati sendiri bahwa nah dengan sendirinya mungkin kita akan banyak lihat tuh komen-komennya. Wah, ini sejauh ini Bapak menggunakan aplikasi ini gimana Pak? Ternyata sebelum dari menggunakan digitalisasi dengan menggunakan rantai pasok, apa Pak perbedaan besarnya? Perbedaannya sih jumlah jam kita juga lebih hemat gitu ya. Tadinya kita ngerjain gini dengan waktu sekian gitu kan, ini kan udah jadi semua gitu kan. Iya. Terus ya tadi saya bilang, ketika kita udah selesai gajian, mau nunggu bos tanda tangan kan susah. Benar nggak? Iya, betul. Nah dengan begini kan, at least mau nggak mau, bos akan terima. Kalau nggak, ini kita ketok nungguin dulu di ruangannya. Udah tahanan belum nggak? Kalau ini kan, begitu udah masuk data, oke, bos bisa ngecek,
dia approve, Udah jalan. sampai ya Pak ya. Oke, kalau ini nunggu dulu, belum lihat lagi nanti gimana kan, lagi marah-marah atau enggak gimana kan. Iya. Kalau nggak lagi istrinya lagi ngambek, ikutan dia juga gimana. Sedangkan kita ditunggu yang lain ya. Kalau ini kan kita udah selesai kewajiban kita, udah beli tiket. Iya. Bos mau ngeliat sambil kesel gak? Udah jatahnya ya mau nggak mau. Kan udah kan. Iya. Dan di situ ada fitur kayaknya kita bisa lihat juga ya Pak untuk para direktur atau pimpinannya bisa lihat dulu juga ya. Bisa lihat dulu. Datanya ya. Iya. Nggak bisa. Jadi ngecek. Pada dasarnya gini kan, penggajian itu bisa tercapture tuh dari bulan sebelumnya. Dia sengaja lihat bulan lalu sekian. Oh, bulan ini kalau lebih segini, oh iya lebih segini karena nama orang. Gitu. Di ujungnya aja tanpa harus detail ya, tapi mereka bisa lihat semua. Iya. Nah, dari penggajian ini nanti akan keluar juga jurnal. Yes. Jurnal yang memang sudah disesuaikan dengan cowok yang dibuat sama accounting. Jadi ini juga sudah mempermudah pekerjaan accounting juga ya. Gitu. Oh, jadi ada integrasinya antara payroll dengan accounting. Accounting nantinya. Yang penting hasil jurnalnya sama cowoknya dengan yang dibuat accounting. Dia akan mudah banget itu accounting. Oh iya Pak, udah benar masuk nih. Gitu. Artinya pelaporan gaji ini terintegrasi sama finance juga nanti akan memudahkan pelaporan ya Pak? Betul. Itu sih. Yang kita buat jadi integrate-nya ya untuk di payroll ini mereka walaupun hanya terima data summary, mereka kan sama terima datanya dengan pengeluarannya, catatannya. Gitu. Iya, berarti memangkas effort kerja juga ternyata ya Pak? Oh iyalah. Jadi bisa nyantai dulu ya Pak ya? Iya. Ternyata effort yang lebih besar bisa di-reduce dengan rantai pasok ini ya Pak ya? Ya, harapannya sih seperti itu. Ya, harus bisa membantu lah ya gitu kan. Iya. Gitu. Biarin mereka sudah memajukan dengan mempekerjakan karyawan-karyawan dengan usaha mereka, kita bantu untuk mempermudah mereka juga untuk memanage-nya. Kurang lebih sih itu. Oke Pak, ada pesan-pesan buat para IKM di sana nih yang masih survive dalam pandemi? Pesannya apa ya? Kalau buat saya tadi saya bilang pesan-pesan dari kita bahwa kita berusaha untuk mengakomodir kebutuhan dari rekan-rekan yang mempunyai usaha IKM ya. Yes. Karena lu udah berusaha untuk memberdayakan pekerjaan karyawan di tempat bapak-bapak atau ibu-ibu. Nah, kami membantu bagaimana mempermudah bapak juga untuk manage teman-teman yang di lapangan gitu kan. Terutama tadi masalah payroll yang mungkin sujung bukunya, tapi ada lagi rantaian yang besar yang masalah stok gudang, masalah accounting-nya, masalah laporan keuangan yang lain-lainnya gitu. Itu sih mungkin ya. Oke Pak. Seru banget pembahasan kali ini, yang mudah-mudahan buat para IKM di luar sana nih bisa terbantu juga ya Pak ya dengan adanya aplikasi ini. Oke, mudah-mudahan seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita, termasuk juga Pak Roy. Oke, thank you so much atas waktunya. Kembali lagi ke kesibukan kita masing-masing. Jangan lupa teman-teman semuanya, podcast Rantai Pasok bisa di like, comment, and subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.